Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam Grebek Sinau. Saat ini saya berada di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Tempat bagaimana kita memanage sekolah, memanage pendidikan dan memanage proses belajar mengajar di Kota Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang konsultasi belajar secara online. Ini adalah bagaimana teman-teman Disdikpora ini memberikan akses layanan kepada masyarakat, kepada para siswa dan guru untuk menjadi tempat konsultasi jikalau mereka di dalam proses belajar di rumah mengalami kesulitan, dan kemudian mereka akan bisa dibimbing melalui konsultasi belajar secara online ini. Nah, untuk lebih dekat, lebih jauh kita mengetahui apa itu sebenarnya yang terjadi dengan KBS online ini, ayo kita perdalam lagi, ketemu sana dalam beberapa segmen yang nanti akan memberikan penjelasan yang utuh pada kita. Sahabat KBS, kita didatangi Bapak Wakil Wali Kota Jogja, Bapak. Monggo Bapak, silakan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa aja nih yang sekarang lagi on air? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 6 Bapak. Protokol kesehatan selalu pakai masker ya kalau di rumah atau di jalan, di luar kan itu. Iya Pak, setiap hari. Oh iya. Bagus. Sip pokoknya itu loh. Sekarang belajar apa pelajarannya ini? Bahasa Indonesia. Seneng nggak kalau belajar lewat daring tuh, seneng apa enggak? Seneng. Seneng mana? Ketemu di sekolah atau lebih seneng di belajar daring? Hah? Kenapa? Nah. Kenapa kalau di rumah kok lebih enak? Hah? Enggak corona. Kalau belajar lewat Zoom gini lebih mudah ditangkap nggak pelajarannya? Sama aja. Sama aja Pak. Sama aja. Sama aja. Ya udah, semangat ya. Salam buat keluarga ya. Tetap semangat, tetap sehat. Kalau di rumah makannya yang banyak, tapi jangan banyak-banyak, nanti gedut-gedut semua. Ya. Ya. Oke ya. Sip. Ya, nanti seragamnya nggak muat nanti kalau pas masuk, kalau terlalu gemuk. Ya udah ya. Dilanjutkan belajarnya ya. Ya yo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yo. Waalaikumsalam. Ya, sip. Ya, pemirsa, ini tadi kita masuk di dalam studio yang salah satu bentuk layanan KBS online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga. Untuk lebih jelasnya mungkin ini ada Pak Budi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, untuk bisa menjelaskan apa tuh sebenarnya alasan dulu KBS online itu dibentuk dan kemudian urgensinya apa waktu itu. Ya, jadi KBS atau konsultasi belajar siswa online ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah Kota Yogyakarta secara langsung memberikan layanan pembelajaran kepada anak dengan sistem PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Ini dilaksanakan jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Tahun berapa itu? Sudah tahun 2007-2008 sejak adanya Taman Pintar Pak, sejarahnya gitu. Sebetulnya merupakan bentuk nyata dari pemerintah Kota Yogyakarta memberikan layanan kepada masyarakat seluruhnya. Tidak hanya warga kota saja, tapi juga ya seluruh masyarakat yang bisa mengakses website pada saat itu Pak. Dan ini programnya ini semakin menjadi sangat relevan sekali Pak, saya kira dengan adanya COVID-19 ini, adanya PJJ ini, KBS online ini sebagai bentuk ya sumbangsih kita bersama untuk bagaimana agar pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, waktu awalnya itu sebenarnya permasalahannya apa? Apa karena banyak orang tua siswa yang ketika belajar di rumah tidak bisa mengerti atau gimana awalnya? Ini sebetulnya juga untuk membantu siswa. Ketika siswa mau bertanya kepada orang tua nggak bisa, kemudian mau bertanya kepada guru juga takut. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengakses
KPS online ini Pak, pusat belajar siswa. Bahkan dulu sempat ada juga siswa yang datang ke studio untuk menanyakan PR yang tidak bisa dikerjakan itu Pak, sampai segitu. Berarti yang disiapkan guru-guru harus standby menjawab 24 jam nih? Enggak perlu 24 jam pada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan. Dan sebenarnya tidak harus di sini Pak, di studionya Dinas Pendidikan dan Olahraga, bisa dimanapun, tapi ini untuk pengendalian agar ada kebersamaan dari Bapak Ibu guru, maka dijadikan satu di tempat ini. Layanan kami ada dalam bentuk website gini Pak, situs internet, kemudian juga kami selama pandemi mengembangkan dengan media Zoom, juga melalui channel kami di YouTube juga ada Pak. Berapa guru yang dilibatkan untuk menjawab seluruhnya? Seluruhnya gurunya 31 Bapak, 31 guru untuk jenjang SD, SMP dengan mata pelajaran. Untuk SD itu ada 3, bahasa Indonesia, matematika, IPA, sedangkan SMP ada 5, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, ditambah bimbingan konseling. Nah, selama ini yang memanfaatkan siapa saja sekarang? Yang memanfaatkan banyak sekali Pak, seperti Zoom itu kapasitas maksimal hanya 100, tapi bisa diakses melalui media YouTube ya, dari berbagai berbagai tempat, tidak hanya dari dalam kota tapi juga dari luar kota banyak sekali. Kayak sekarang ini apakah di masa pandemi pembelajaran seperti ini juga mengacu dengan pengalaman pada saat pelaksanaan KPS online atau ini memang di masa pandemi ini layanan kami tingkatkan Pak. Ya, yang pertama waktunya juga lebih ditambah lagi, kemudian juga medianya juga kita tambah, ada beberapa alternatif sehingga anak-anak masyarakat dapat bisa mengakses sesuai dengan media yang ada. Oke, pemirsa, jadi ini tadi sekilas tentang apa itu sebenarnya KPS online, yang merupakan tempat untuk membantu para siswa dan orang tua belajar atau ketika mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal-soalnya bisa langsung bertanya pada website atau media-media yang ada dari YouTube dan segala macam. Nah, ini adalah upaya bagaimana supaya persoalan yang ada di rumah itu bisa diselesaikan juga di rumah, terutama dalam mengerjakan mata pelajaran praktek. Nah, untuk teknisnya kita akan mengikuti segmen berikutnya, terutama berkaitan dengan gimana sih sebenarnya para guru-guru yang tergabung dalam KPS online itu memberikan layanan kepada para siswa atau orang tua yang sedang akan melakukan konsultasi terhadap berbagai hal. Ayo kita ikuti segmen berikutnya.